Day trading gold menggunakan indikator Fibonacci retracement ini sangat akurat dan profitable. Karena berdasarkan backtest otomatis di aplikasi TradingView, indikator ini mendapatkan win rate 80% hingga 90% jika digunakan pada trading gold atau trading XAUUSD. Jika Anda berpikir saya berbohong atau hanya melakukan gimmick, maka saya akan membuktikannya pada video ini. Untuk itu, jangan skip video ini, supaya jangan terjadi misinformasi atas data yang akan saya jelaskan. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Data backtest ini adalah data backtest otomatis menggunakan aplikasi TradingView. Jadi saya tidak dapat melakukan intervensi pada hasil backtest. Seperti pada contoh ini. Ini adalah data hasil backtest menggunakan pair XAUUSD pada time frame 4 jam. Dan dari data ini, kita dapat melihat beberapa data, diantaranya, yang pertama, trading pertama yang dihitung dalam backtest ini adalah pada 3 Januari 2021. Yang kedua, backtest ini memiliki jumlah total trade sebanyak 32 kali. Yang ketiga, total kemenangan yang diraih selama masa backtest adalah 26 kali, dengan total loss sebanyak 6 kali. Yang keempat, cara trading gold ini sendiri memiliki win rate 81.25% selama masa backtest. Yang kelima, strategi trading gold ini memiliki total kemenangan beruntun sebanyak 9 kali dengan total kekalahan beruntun sebanyak 1 kali saja. Dan yang keenam, jika kita menggunakan modal awal sebesar 1000 USD, maka sekarang total saldo Anda sudah sekitar 1968.77 USD. Inti dasar dari strategi trading gold ini adalah menggunakan Fibonacci retracement. Dari sisi teknikal, sebenarnya indikator ini sudah cukup powerful. Namun akan lebih baik jika kita memadukan analisa teknikal dan analisa fundamental. Dan untuk analisa fundamental, maka saya memilih untuk menggunakan fastbull.com. Di mana fastbull.com membantu saya dalam melakukan analisa fundamental serta melihat rincian news dan peristiwa ekonomi yang akan datang. Ada beberapa alasan saya untuk menggunakan fastbull.com. Di antaranya, yang pertama, keunggulan utama dari fastbull.com ini adalah bahwa kita tidak perlu menggunakan VPN atau yang lainnya untuk menggunakannya. Yang kedua, tersedia dalam 7 pilihan bahasa utama yang dapat kita pilih. Dan tentu sudah tersedia dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, kalender ekonomi super lengkap dan dapat diakses atau difilter sesuai dengan kebutuhan. Misalkan jika kita masuk ke fitur saring, maka di sini akan terdapat beberapa pilihan news dari negara mana yang akan kita lihat berdasarkan pair yang kita tradingkan. Kemudian keterangan dari news yang rilis juga sangat lengkap, mulai dari kepentingan, indikator news, aktual, perkiraan, dan sebelumnya. Kemudian jika kita klik periksa, maka akan muncul tab baru yang akan menjelaskan mengenai data lengkap hingga 5 tahun ke belakang. Yang keempat, di sini juga ada berita mengenai peristiwa ekonomi yang akan membantu kita dalam melakukan analisa fundamental. Yang kelima, analisis trading. Pada fastbull.com juga kita akan mendapatkan info mengenai analisa trading dan sinyal yang berbasis AI. Yang keenam, jika kita sedang mencari broker yang akan kita gunakan, maka situs ini juga akan memberikan informasi yang sangat lengkap mengenai broker pilihan yang dapat kita bandingkan. Dan Anda dapat menggunakan fastbull.com, di mana link download dan websitenya sudah saya tempatkan pada kolom deskripsi. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa dasar cara trading ini menggunakan Fibonacci retracement, di mana seperti skrip yang dijelaskan oleh pembuat indikator, bahwa garis trendline ini adalah Fibonacci level 0.5. Sedangkan jika tanda long atau tanda panah hijau, maka itu adalah Fibonacci level 0.236. Sedangkan jika yang muncul adalah tanda short atau tanda sell, maka itu adalah Fibonacci level 0.786. Garis ini akan menunjukkan tren yang terjadi di market. Jika garis berwarna hijau, maka itu adalah tren bullish. Sedangkan jika garis yang muncul adalah garis berwarna merah, maka itu adalah tren bearish. Kemudian sekarang mari kita bahas cara setting dan cara melakukan entry buy dan entry sell pada indikator ini. Namun sebelum itu, mari kita masukkan indikator ini pada chart trading kita.
masuk ke tab Search Indicator dan ketikkan IMBA Algo. Kemudian pilih Imbalance Algo dari Algo Trader. Sebelum kita setting indikator, maka sekarang setting pair menjadi pair gold atau pair XAU USD. Setelah itu setting time frame menggunakan H4. Kemudian kita masuk ke pengaturan indikator. Pada tab strategi, maka kita dapat memilih beberapa pilihan. Jika kita memilih menggunakan manual, maka kita dapat mengatur opsi di bawah. Sedangkan jika kita memilih universal 15M, maka opsi di bawah akan mengikuti settingan default. Dan jika kita mengikuti settingan universal, maka win rate dan beberapa data juga akan berubah. Untuk kali ini pilih saja pilihan pada manual. Kemudian sensitive. Tab sensitive ini akan memberikan kita opsi responsibility indicator untuk mengatur periode jumlah candlestick untuk menentukan titik Fibonacci. Pada settingan ini, kita akan mencontohkan nilai sensitif 15. Selanjutnya, Start Calculating Date. Pada tab ini, kita dapat mengatur periode waktu indikator untuk melakukan backtesting secara otomatis. Untuk settingan ini, pilih saja mulai dari 1 Januari 2021. Kemudian, Position. Pada tab Position ini, kita dapat mengatur jumlah risiko yang dapat kita tanggung ketika kita mengalami loss. Untuk contoh ini, maka gunakan risk 10%. Kemudian kita juga dapat melakukan setting pada set break even target. Pada contoh ini kita akan menggunakan contoh BE target sama dengan 1. Dan yang terakhir adalah jumlah deposit yang kira-kira akan kita lakukan. Anggap saja pada contoh ini, kita akan menggunakan deposit sebesar 1000 USD. Semua data ini akan terlihat pada tabel sebelah kanan ini. Kemudian, Fix Stop Loss. Jika kita mengaktifkan tanda pada Fix Stop Loss, maka kita dapat mengatur risiko stop loss yang akan kita gunakan. Namun jika dinonaktifkan, maka indikator akan menentukan risiko stop loss secara otomatis dan biasanya jaraknya akan cukup jauh dan risk and reward ratio menjadi sangat tidak proporsional. Sedangkan jika kita aktifkan, maka kita bebas untuk menentukan jarak stop loss yang kita inginkan. Kita dapat mengatur stop loss menggunakan risiko 1%, 2%, dan seterusnya. Namun untuk contoh ini, maka kita akan menggunakan fix XL 2%. Kemudian take profit. Ini adalah settingan take profit menggunakan money management yang baik, di mana indikator akan secara otomatis menggunakan pembagian ini pada setiap tradingnya. Ya secara simpelnya, bahwa kita akan mendapatkan profit sekitar 40% dikali total risiko lot yang kita tradingkan. Dan kemudian akan diakumulasikan sampai dengan TP berapa maksimal yang dapat dicapai oleh harga. Dan untuk contoh ini, maka saya akan menggunakan proporsi 40% pada TP1, 30% pada TP2, 20% pada TP3, dan 10% pada TP4. Selanjutnya, RSI. Ini adalah RSI normal dan akan ada tanda pada chart, namun hanya dalam bentuk tanda saja. Dan pada contoh ini, tab ini akan kita nonaktifkan. Kemudian, info panel. Info panel ini adalah panel informasi mengenai backtest pada pair yang kita pilih. Dan kita dapat memilih panel yang perlu kita aktifkan. Jika kita hanya ingin melihat show profit panel, maka akan muncul panel ini. Namun jika kita mengaktifkan show strategi panel, maka akan muncul panel yang menjelaskan mengenai data setting strategi kita. Sedangkan jika show all panel, maka akan muncul panel yang ini. Sekarang mari kita bahas cara melakukan entry buy dan entry sell dengan menggunakan cara trading ini. Cara entry buy. Jika muncul tanda panah hijau dan berada di atas garis trend, maka kita akan bersiap melakukan entry buy. Kemudian kita dapat melakukan entry buy setelah candlestick pada saat tanda panah muncul selesai ditutup. Kemudian tempatkan stop loss sesuai dengan titik angka warna merah ini. Kemudian tempatkan target TP sesuai dengan angka hijau yang muncul, mulai dari TP1 sampai dengan TP4 secara berurutan pada angka yang muncul. Cara entry sell. Jika muncul tanda panah merah dan berada di bawah garis trend, maka kita akan bersiap melakukan entry sell.
Kemudian kita dapat melakukan entry sell setelah candlestick pada saat tanda panah muncul selesai ditutup. Kemudian tempatkan stop loss sesuai dengan titik angka warna merah ini. Dan untuk target TP sesuai dengan angka hijau yang muncul, mulai dari TP1 sampai dengan TP4 secara berurutan pada angka yang muncul. Untuk hasil backtest, sama seperti yang tadi sudah kita bahas di awal. Sedangkan untuk posisi entry backtest berdasarkan settingan yang tadi kita lakukan, dapat kita lihat sendiri, dan sudah ada pada chart secara otomatis berdasarkan settingan yang kita lakukan. Ini adalah contoh entry yang muncul secara otomatis berdasarkan setting yang tadi kita lakukan. Tetap jaga money management dan psikologi trading Anda. Demikian video kita kali ini, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semuanya. Klik like dan subscribe jika Anda suka dengan video ini. Salam, Trader Misterius.